Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya berada di kandang Difta Ayu Farm. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Dedi, owner dari kandang Difta Ayu Farm. Halo Mas Dedi. Halo Pak. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Kabar sampean gimana? Alhamdulillah sehat juga Mas. Amin, amin, amin. Cari ini uang-uangan Mas. Beternak nggak mencukupi untuk ekonomi Mas. Nah, iya Pak. Pasti ada caranya Mas. Ada triknya Pak. Kalau saya ada triknya itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Irawan. Saya owner di Difta Ayu Farm ini Pak. Awal mula itu kita itu cuman apa Pak ya? Gado kambing lah Pak. Sebelumnya kan kita nggak terjun di kambing. Tapi kalau saya pribadi saya sendiri Pak, saya ini piara kambing udah dari kelas 3 SD, seingat saya itu. Memang dari kecil udah dari kecil, udah diajarin simbah lah, piara kambing kan gitu. Yang paling enak kan piara kambing. Kalau sapi kan terlalu gede modalnya Pak, nggak punya modal. Iya. Itu pun kambing kita gado Pak. Gado. Mas, gado itu bagi hasil Mas ya? Gado itu bagi hasil Pak. Maro ya tergantung perjanjian dari awal Pak. Oh begitu. Perjanjian antara si yang punya kambing sama si perawat itu, yang gado itu kan gitu. Kalau mulai itu gini Pak, saya itu gado kambing tempat saudara itu Pak. Dapat bagian anak kita jual gitu. Terus akhirnya kita ingin, dulu itu kan cuma beternak Pak. Nah selain dulu itu kan daerah saya bikin gula merah itu. Usahanya? Usahanya sama beternak. Tapi kalau untuk beternak itu breeding itu, kalau kapasitas sedikit itu nggak mencukupi untuk sehari-hari Pak. Untuk kebutuhan harian? Kebutuhan sehari nggak cukup. Oh gitu. Nggak cukup kalau breeding itu Pak. Kalau kapasitasnya dikit kan gitu. Akhirnya kita siasatin Pak. Itu hasil dari gado itu kita jual, kita dikit Pak dapatnya itu Pak. Waktu itu dikit bener Pak. Cuma 3 juta berapa itu? 350 kayaknya itu. Per musim atau per gimana Mas? Itu hasil dari gado itu Pak yang kita jual. Bagian. Itu bagian. Itu untuk modal kita. Nah, kalau cuman dari hasil dari gado itu nggak cukup Pak untuk makan sehari-hari. Itu ya. Nggak cukup. Makanya bagian kita itu ada yang kita jual, kita untuk modal sambil kita coba jual beli Pak. Nah, dari hasil jual beli itulah untuk kita makan sehari-hari kan gitu. Terus hasil dari gaduan itu bisa kita tabung untuk celengan kan gitu. Kalau untuk makan sehari-hari kita di basicnya di ini Pak, jual beli itu. Jual beli ya? Jual beli. Berarti Anda kan ada peternak yang ingin meniru sampean, walaupun kapasitasnya katakan 50 ekor. 50 ekor. Itu ya belum mencukupi Mas ya? Untuk kalau kapasitas 50 ekor, untuk harian kalau breeding itu nggak bisa loh Pak. Kalau untuk breeding itu bisa ditarget untuk bulanan Pak, hasil dari bulanan. Bulanan. Kalau harian nggak bisa kayaknya Pak. Bisa ya? Nggak bisa. Untuk bulanan. Artinya kalau ingin memiliki hasil harian gimana Mas? Ini kalau saya aja Pak ya. Contoh saya sendirilah, saya sendiri. Saya ini untuk bisa dapat hasil dari harian, makanya kita beralih selain kita breeding, kita juga sistem coba usaha dijual beli. Itu sistemnya sampai dari pasar ke pasar atau dari bagel ke bagel? Kalau dulu itu sebelum kenal sosial media Pak ya, itu kita cuma dari pasar Pak. Beli dari petani, kita bawa ke pasar kan gitu. Nanti dari pasar ada yang barang bagus masih bisa dijual lagi, kita beli, kita bawa pulang, nanti dibeli petani lagi kan gitu Pak. Cuman berputar. Putaran ya? Berputar gitu. Untuk lokalan berarti Mas ya? Untuk lokalan Pak. Waktu itu untuk lokalan, soalnya belum kenal kayak sekarang ini pakai di sosmed kayak gini Pak. Itu sampai mengalami perubahan apa ya? Ekonomi itu berapa tahun dari ngerintis itu? Mengalami perubahan sebenarnya begitu kita main jual beli kita udah merasakan sih Pak. Selain dari breeding, breeding itu kan untuk celengan kita lah Pak, sudah breeding kan ya. Untuk sistemnya kita jual setahun sekali kan gitu, 8 bulan sekali kan gitu untuk breeding. Nah, kalau untuk hariannya sebenarnya begitu kita terjun kita merambah di jual beli, kita udah ngerasain Pak hasilnya Pak. Intinya udah lepas harian lah gitu hasilnya. Kalau kita kerja di kayak dulu Pak, kita buruh-buruh di ladang-ladang itu perharinya waktu itu cuman 30.000 atau 20.000 Pak. Satu harinya? Satu harinya. Itu tahun berapa itu Pak? Tahun 2000 berapa itu Pak ya? Udah lama bener tuh Pak. Itu sehari. Tapi begitu kita breeding, kita dapat hasil, kita jual, kita coba untuk harian kita sistem dijual beli ini lumayan Pak. Ya bisa dikatakan cukuplah untuk menghidupi keluarga Pak.
setahun dari jenengan mulai itu ya? Setahun dari kita jual beli Pak, tapi kita tetap breeding. Oh masih breeding Pak, masih tetap Pak, nggak kita tinggal itu Pak breeding. Oh begitu. Nggak kita tinggal. Iya. Jadi kita merambah sambil ke jual beli itu Pak. Ya. Intinya sih alhamdulillah Pak. Dari hasil jual beli itu bisa mencukupi keluarga, kebutuhan keluarga, kan gitu Pak. Namanya orang babat hutan Pak ya. Namanya orang bakalan lah Pak ya. Itu pasti sulit Pak. Iya. Nah, satu kita bersaing dengan bakul-bakul yang udah lama, kan gitu. Kita ngecek aja belum begitu paham. Mungkin kita salah cek di kandang petani, belinya kemahalan, nanti nggak dapat untung kan gitu Pak. Itu udah wajar Pak. Tapi dari perjalanan itu Pak, kita belajar dari pengalaman, belajar terus Pak. Akhirnya ya sampai titik ini, itu pun nggak semudah itu Pak kita raih. Kita butuh proses Pak, lama itu prosesnya Pak. Ada itu kisaran di, waktu itu kita masih main lokalan Pak, bawa obrok gitu loh Pak. Obrok ya? Dari petani, beli petani, bawa ke pasar. Ini belum mengenal kayak sekarang, mengenal sosmed Pak. Iya. Belum mengenal media, masih lokalan aja kan gitu. Ya alhamdulillah sih Pak, untuk lokalan, untuk menghidupi keluarga cukup kan gitu. Sampai di titik aman atau sampai di titik sampean bisa ngirim itu berapa tahun dari sampean? Saya mulai bermain kambing selain dari breeding Pak ya, mulai dari jual belinya ya. Itu kisaran di berapa tahun Pak ya? 4 tahun Pak. 4 tahun. 4 tahun saya udah mulai ngirim. Begitu saya kenal lama kayak sampean ini, kayak Indra Palupi Channel. Kita sering di review konten-konten kandang kita, nomor kita udah tersebar di Nusantara kan itu Pak. Itu udah mulai banyak peningkatan Pak, luar biasa peningkatan. Jadi Mas ya, apa namanya, mulai terbuka Mas ya? Mulai terbuka, mulai nomor kita, mulai kandang kita, mulai dikenal orang. Itu pun nama kandang kita ini belum ditayu Pak, belum punya nama Pak. Jadi farm ini belum lama terbentuk Mas ya? Belum lama terbentuknya Pak. Farm ini mungkin terbentuk baru berapa tahun Pak ya? Kurang lebih di 3 tahunan lah. 3 tahunan lah kurang lebih ya. Karena waktu saya berkunjung sini belum ada. Belum ada, kita masih kandang kecil Pak. Nah begitu kandang itu jadi kita udah, nomor kita udah di-share. Di 7 Samen itu udah di-share, di Indra Palupi udah di-share nomor kita. Kita udah mulai dikenal orang Pak, kandang kita kan, kambing kita. Itu baru kita kasih nama kandang kita Difta Farm itu. Oh gitu. Itu. Kalau bagi saya itu gini Pak, soal nasib itu udah urusan Allah sendiri Pak ya. Udah ada yang menentuin lah. Soal itu tergantung kita yang jalanin aja. Kadang-kadang ada sih Pak yang usaha udah kerja pagi siang malam peng-pengan, nyatanya nggak ada hasil, itu banyak. Ada yang kerjanya nyantai, dapat hasil itu juga banyak. Itu kalau rezeki itu udah ada yang ngatur. Tapi kita landasi Pak, kalau kita Pak, kita landasi dengan ketekunan kita, dengan komitmen kandang kita ini amanah gitu aja Pak. Yang penting kita nggak tipu-tipu gitu aja. Pantangan kandang kita Pak. Kalau kendala, kalau resiko itu banyak bener Pak, tapi kan nggak tak kasih, nggak tak ceritain Pak. Nah, kalau kita ditipu orang itu udah luar biasa Pak. Namanya ditipu Pak. Namanya kita bermain di bisnis ini Pak ya. Namanya penipuan itu selalu ada Pak. Selalu ada di kita pun dulu itu sering ketipu Pak. Sempet juga sampean? Nggak sempet lagi Pak. Udah kayak gimana Pak, kalau orang Jawanya itu sego jangan sego sayur lah Pak. Iya. Udah sering kita ketipu Pak. Ketipu gitu itu intinya pembayaran kurang gitu Pak. Ada yang kurang 10 juta, 5 juta. Tapi kita ambil hikmahnya Pak. Iya. Kita ambil hikmahnya, yang penting kita nggak nipu, terserah dia mau menipu, terserah. Nyatanya sampai titik ini kita usaha kita masih tetap lancar, masih banyak pelanggan yang kembali kandang kita Pak. Gitu. Intinya gitu Pak. Sekarang ini gini Pak, kan banyak sih Pak pedagang muda, pedagang baru yang luar biasa itu Pak. Modalnya tebel-tebel. Ya kita cuma ngerintis jalanin apa adanya aja lah. Yang itu kita menganut alur gitu aja. Kalau komitmen kita Pak ya, komitmen kita ini utama di petani Pak. Di petani, terutama di petani, di konsumen Pak ya. Kita jaga nama kita di konsumen kita, supaya konsumen kita nggak kecewa, gimana caranya kan gitu Pak. Kita jaga kestabilan kandang kita, intinya gini Pak. Kita ini kalau orang pesen ini ya kita carikan ini gitu. Oh gitu ya. Itu. Kita jagalah Pak nama kandang kita, nama baik kandang kita. Itu aja. Ini yang paling laku di kandang kita untuk hari ini Pak ya. Habis Idul Adha ini. Bahan box sama bahan breeding. Oh itu masih dicari. Itu udah biasa Pak. Oh gitu emang. Udah biasa. Siklusnya seperti itu. Emang seperti itu. Kalau Idul Adha yang dicari pasti bandot. Nah, kalau habis Idul Adha pasti bahan box sama bahan breeding. Soalnya gimana Pak? Kemarin tuh petani-petani kita udah kita bongkar semua bandot-bandotnya kan gitu. Ya enggak semua sih Pak. Mereka kosong. Mereka kosong. Otomatis dia mencari isi kembali kan gitu. Nah ini kalau yang saat ini ada di kandang kita, yang ready apa aja Mas? Untuk saat ini yang ready
Di kandang kita ini ada sih Pak bahan box, itu pesan-pesan orang juga ada. Yang banyak yang pesan bahan box, bahan breeding yang ready Pak. Sama bandot ini emang sengaja nggak kita keluarin, ini untuk kayak tadi ada petani untuk akeko, ada dadaan gitu Pak. Jadi setiap petani yang cari kandang kita mau cari bahan box, insya Allah ada. Untuk bahan breeding insya Allah ada, akeko juga ada. Jadi nggak bikin kecewa si konsumen, gitu loh Pak. Jadi kita kandang kita ini sengaja kita siapin semua barang-barang kebutuhan dari konsumen. Pengiriman kita terjauh, yang terjauh dulu Pak ya. Pernah Kalimantan juga pernah. Dulu waktu surat-surat masih enak Pak. Lancar ya. Masih lancar dulu. Pernah kirim Kalimantan juga. Terus untuk Sumatera yang paling jauh kita ke Batam. Batam ya? Batam. Ke Batam. Batam, Pekanbaru, Jambi. Hampir gimana Pak? Yang belum ke Aceh belum? Aceh yang belum ya? Belum. Nanti kalau surat-surat lancar. Padang. Ya kalau untuk penyeberangan emang mungkin semua udah tahu Pak. Penyeberangan memang terkendala dengan surat-surat. Surat-surat ya. Masih sulit Pak. Bisa tapi masih sulit. Ini Mas, andaikan nanti ada teman-teman yang tertarik belanja di sini atau yang baru kenal dengan Dipta Ayu Farm, apakah Dipta Ayu Farm ini amanah atau tidak? Nah, amanahnya Dipta Ayu Farm seperti apa Mas? Garansinya atau apa ya? Jaminannya kalau ngirim? Kalau semua gini Pak, belum kenal kita, lihat di YouTube sampean Indra Palupi Channel kan, itu bisa dijamin tuh di YouTube itu Pak. Kalau ambil nomor dari YouTube ini, insya Allah bisa dijamin sama yang punya YouTube kan gitu Pak. Insya Allah kandang kita ini udah berjalan bertahun-tahun ini, belum pernah Pak kita namanya tipu-tipu amit-amit jebung bayi Pak gitu aja kalau jawabnya Pak. Itu nggak ada di apa dia? Nggak ada di hati kandang kita Pak, nggak ada. DP dicarikan Mas ya? Otomatis kalau dia pesan, si konsumen pesan kita minta DP Pak. DP itu apa Pak? Untuk tanda jadi bahwa si konsumen benar-benar pesan ke kita. Nah, kita begitu sebelum si konsumen pesan, kita kirim alamat kita. Kalau perlu kita kirim foto KTP kita. Iya. Biar sama-sama enak, si konsumen juga kirim foto KTP saling juga. Percaya, Mas, ya? Biar enak Pak gitu. Kalau untuk info harga betina yang saat ini terendah berapa? Untuk betina yang saat ini terendah harga 850 Pak. Memang di kandang kita nih yang paling rendah kita nggak mau beresiko Pak, terlalu kecil, nanti pertumbuhannya nggak bagus. Memang kita ambil yang di harga 850. Itu udah, maksudnya udah mandiri, bisa dibilang kita bisa milih kambingnya untuk harga yang segitu. Kalau di bawahnya lagi, saya nggak nyiapin Pak. Oh gitu, sengaja nggak nyiapin. Nggak nyiapin soalnya gimana Pak ya, masih terlalu kecil. Takutnya di petani apalagi khususnya petani yang baru mulai, petani pemula gitu Pak. Capek terima telepon saya Pak nanti Pak. Kemudian kalau untuk yang terbesar, untuk betina? Untuk betina yang terbesar, yang babon di kandang kita ada yang di harga 3 juta yang jumbo Pak. 3 juta jumbo ya? Untuk 3 juta yang jumbo. Itu paling rendah. Untuk jantan maupun betina, jantan paling tinggi di kandang kita untuk yang kelas Jawa Randu harga untuk saat ini harga 4 juta. 4 juta. Itu paling tinggi Pak. Paling jumbo lah Pak. Harga tertinggi. Harga tertinggi dan terendah untuk jantannya sampai ke bahan box harga 1350. Untuk jantan. Ya? Bahan box. Untuk bahan box. Kalau untuk betinanya di doroan, doro-doro, dere-dere itu Pak, itu harga 850 paling rendah. Paling mahal di harga 3 juta untuk babon jumbonya. Ini untuk bulan Juli nih. Sekarang tanggal 4 ya. Tanggal 4. Untuk bulan Juli ini kesiapan untuk pengiriman Dipta Ayu Farm sampai kemana saja sanggupnya? Ini untuk minggu ini kita mau ngirim ke ini Pak, mau ngirim ke Sumatera Selatan. Bukan, yang siap. Jauh. Layani kemana saja untuk bulan ini? Untuk bulan ini kita siap ke Sumatera. Ke Sumatera yang penting kita jangkau Pak, gitu aja Pak. Gitu ya. Yang penting bisa telepon nanti kita jangkau, bisa nggak kita menjangkaunya tempat tujuan kan gitu Pak. Ya. Jadi bagi teman-teman yang berminat untuk mencari kambing di kandang kita di Dipta Ayu Farm, bagi yang mau cari bibitan dari breeding, harga yang terendah di kandang kita untuk betina bahan breeding 850 sampai di babon jumbo yang harga 3 juta. Untuk jantan dari bahan box harga 1350 sampai bandot jumbo pacekan yang harga 4 juta di kandang kita ready. Untuk nomor yang bisa dihubungi, nomor kita di Dipta Ayu Farm 0852 1331 2008. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton channel Indra Palupi Channel. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.